Sekitar 3,8 miliar tahun yang lalu, bumi mulai stabil. Hujan meteor yang sebelumnya menghantam planet ini mulai berkurang dan lautan luas telah terbentuk. Atmosfernya masih beracun, tetapi kondisi ini justru menyediakan bahan-bahan kimia yang dibutuhkan untuk membangun blok kehidupan. Di kedalaman lautan, suhu tinggi dan tekanan ekstrem masih mendominasi, tetapi tempat-tempat seperti ventilasi hidrotermal, retakan di dasar laut yang mengeluarkan air panas dan kaya mineral, menjadi pusat reaksi kimia yang kompleks. Dari sinilah kehidupan pertama kemungkinan besar mulai muncul. Sebelum ada sel, harus ada molekul-molekul organik yang bisa mereplikasi diri. Dua komponen utama yang sangat penting dalam asal-usul kehidupan adalah satu, asam amino, blok penyusun protein yang membentuk struktur dan enzim dalam sel. Dua, asam nukleat, RNA dan DNA, molekul yang menyimpan informasi genetik. Beberapa ilmuwan percaya bahwa kehidupan mungkin bermula dari hipotesis dunia RNA, teori yang menyatakan bahwa molekul RNA pertama kali bereplikasi sendiri sebelum DNA dan protein muncul. RNA memiliki keunikan karena bisa menyimpan informasi genetik sekaligus bertindak sebagai katalis untuk reaksi kimia. Di lingkungan seperti ventilasi hidrotermal, molekul-molekul ini mulai bergabung dan berkembang. Gelembung-gelembung lemak kecil mungkin membentuk protosel, cikal bakal sel hidup pertama. Sekitar 3,5 miliar tahun lalu muncul organisme pertama, mikroba sederhana. Mereka adalah bakteri anaerob yang tidak membutuhkan oksigen untuk hidup. Bukti tertua dari kehidupan ini ditemukan dalam bentuk stromatolith, struktur berbentuk lapisan yang terbentuk dari aktivitas mikroba purba. Stromatolith kuno yang ditemukan di Australia menunjukkan bahwa bakteri telah berkembang di lautan dangkal sejak 3,5 miliar tahun lalu. Bakteri awal ini kemungkinan adalah chemolitotrof yang mendapatkan energi dari reaksi kimia dengan mineral di lingkungan mereka. Sebagian besar dari mereka hidup di lingkungan kaya besi dan sulfur, memanfaatkan energi dari reaksi dengan bahan-bahan ini untuk berkembang. Kemunculan mikroba pertama adalah titik awal perjalanan panjang menuju kehidupan yang lebih kompleks. Namun, butuh waktu ratusan juta tahun sebelum bumi mulai dipenuhi oleh bentuk kehidupan yang lebih maju. Dalam beberapa bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana mikroba ini mengubah atmosfer bumi, menciptakan oksigen, dan pada akhirnya membuka jalan bagi munculnya makhluk yang lebih besar dan lebih kompleks. Sebelum adanya oksigen bebas, bumi adalah tempat yang asing jika dibandingkan dengan dunia yang kita kenal sekarang. Lautan masih dipenuhi senyawa besi larut, langit berwarna oranye karena metana yang mendominasi atmosfer, dan kehidupan terbatas pada mikroba anaerob yang tidak membutuhkan oksigen. Namun suatu perubahan besar mulai terjadi. Mikroba pertama yang mampu menghasilkan oksigen mulai berkembang, dan perlahan mereka mengubah wajah planet ini selamanya. Sekitar 3 miliar tahun yang lalu, kelompok mikroba baru muncul, Cyanobacteria, dikenal juga sebagai ganggang biru hijau. Mereka memiliki kemampuan revolusioner fotosintesis oksigenik, yaitu proses yang mengubah sinar matahari menjadi energi dengan menghasilkan oksigen sebagai produk sampingan. Proses fotosintesis yang dilakukan Cyanobacteria, 6 karbon dioksida plus 6 molekul air plus cahaya menjadi 6 molekul glukosa plus 6 molekul oksigen. Mereka mulai membentuk koloni besar di perairan dangkal, menciptakan struktur berbentuk lapisan yang dikenal sebagai stromatolith. Fosil stromatolith yang ditemukan di Australia menunjukkan bahwa Cyanobacteria sudah aktif sejak 3,5 miliar tahun yang lalu. Tetapi baru sekitar 2,7 sampai 2,5 miliar tahun lalu, mereka mulai mendominasi ekosistem laut. Sebelum oksigen bebas bisa memenuhi atmosfer, ia pertama-tama harus bereaksi dengan lautan. Pada masa itu, lautan dipenuhi dengan besi terlarut dalam jumlah besar. Ketika Cyanobacteria mulai melepaskan oksigen ke air, oksigen ini bereaksi dengan besi, membentuk oksida besi yang mengendap ke dasar laut sebagai lapisan batuan besi berpita Banded Iron Formations, BIFs. Akibatnya lautan yang tadinya kehijauan karena kaya besi mulai berubah warna menjadi merah kecoklatan seperti air yang dipenuhi karat. Proses ini berlangsung selama ratusan juta tahun, menyerap sebagian besar oksigen yang diproduksi oleh mikroba.
Setelah hampir miliaran tahun, besi di lautan akhirnya habis dan oksigen mulai memenuhi atmosfer untuk pertama kalinya. Peristiwa ini disebut Great Oxidation Event, GOE, atau revolusi oksigen yang terjadi sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Dampaknya luar biasa. Mikroba anaerob banyak yang punah karena mereka tidak tahan terhadap oksigen yang bagi mereka adalah racun. Ini adalah kepunahan besar pertama dalam sejarah bumi. Terbentuknya lapisan ozon, oksigen 3, yang melindungi bumi dari radiasi ultraviolet berbahaya dari matahari. Langit berubah warna menjadi biru karena nitrogen dan oksigen mulai mendominasi atmosfer. Namun perubahan ini juga memicu salah satu bencana terbesar dalam sejarah planet ini, zaman es Huronian. Karena oksigen bereaksi dengan metana di atmosfer, jumlah gas rumah kaca berkurang drastis. Hal ini menyebabkan penurunan suhu global secara besar-besaran dan bumi memasuki periode es ekstrem pertama yang dikenal sebagai zaman es Huronian, sekitar 2,4 sampai 2,1 miliar tahun yang lalu. Pada saat itu, sebagian besar permukaan bumi tertutup es, bahkan hingga ke daerah Khatulistiwa. Ini adalah salah satu peristiwa bola salju bumi, Snowball Earth pertama, di mana planet ini hampir membeku sepenuhnya. Namun aktivitas vulkanik terus berlanjut, melepaskan karbon dioksida ke atmosfer yang pada akhirnya memanaskan kembali bumi dan mengakhiri periode es ini. Setelah masa kehancuran akibat oksigen, kehidupan mulai beradaptasi. Mikroba yang mampu menggunakan oksigen untuk metabolisme mulai berkembang, membuka jalan bagi bentuk kehidupan yang lebih kompleks. Kini, dunia siap untuk menyaksikan revolusi berikutnya, munculnya sel eukariotik yang akan menjadi dasar bagi semua kehidupan kompleks di bumi. Setelah revolusi oksigen dan peristiwa zaman es Huronian, kehidupan di bumi perlahan bangkit kembali. Namun hingga saat ini, semua makhluk hidup masih berupa prokariota, organisme bersel satu sederhana seperti bakteri yang tidak memiliki inti sel atau organel kompleks. Sekitar 2,1 miliar tahun lalu, sebuah inovasi biologis besar terjadi, kemunculan sel eukariotik. Sel ini memiliki inti yang terbungkus membran, serta organel kompleks seperti mitokondria dan kloroplas, yang memungkinkan mereka menjadi lebih efisien dalam memproduksi energi dan melakukan berbagai fungsi seluler. Tetapi bagaimana sel eukariotik pertama kali muncul? Jawabannya terletak pada peristiwa endosimbiosis. Menurut teori endosimbiosis, sel eukariotik pertama kali berkembang ketika satu sel prokariotik menelan sel lain, tetapi alih-alih mencerna sel yang lebih kecil, mereka hidup berdampingan dalam hubungan yang saling menguntungkan. Beberapa contoh utama dari peristiwa ini adalah mitokondria, organisme yang menghasilkan energi dalam sel, berasal dari bakteri aerob yang dulu ditelan oleh sel inang. Kloroplas, organisme yang memungkinkan tumbuhan berfotosintesis, berasal dari cyanobacteria yang hidup di dalam sel inang. Bukti teori ini terlihat pada DNA mitokondria dan kloroplas, yang masih menyerupai DNA bakteri dan bereproduksi secara independen dari sel inangnya. Dengan adanya mitokondria, sel eukariotik memiliki sumber energi yang lebih efisien, memungkinkan mereka tumbuh lebih besar dan lebih kompleks dibandingkan dengan bakteri biasa. Setelah sel eukariotik pertama berkembang, mereka mulai berkembang menjadi berbagai bentuk baru. Beberapa dari mereka tetap bersifat uniseluler, sementara yang lain mulai bergabung dan bekerja sama dalam koloni. Koloni ini menjadi langkah pertama menuju organisme multiseluler, di mana sel-sel mulai berspesialisasi untuk tugas tertentu. Contoh awal dari kehidupan multiseluler ditemukan dalam fosil berusia 1,6 miliar tahun yang menunjukkan struktur seperti alga merah primitif. Dengan sel yang lebih kompleks dan metabolisme yang lebih efisien, kehidupan di bumi bersiap untuk lonjakan evolusi berikutnya, yaitu munculnya makhluk hidup yang lebih besar dan lebih kompleks. Meskipun bentuk-bentuk awal kehidupan multiseluler masih sangat sederhana, mereka mulai menunjukkan pola kerja sama antar sel. Misalnya, beberapa sel bertanggung jawab untuk menyerap nutrisi, sementara yang lain mulai mengembangkan struktur yang memungkinkan mereka bergerak atau melindungi diri dari lingkungan yang keras. Sel-sel tertentu mulai memiliki fungsi reproduksi yang memungkinkan kehidupan bertahan lebih lama dan berkembang biak lebih efisien. Dalam beberapa ratus juta tahun berikutnya, kehidupan akan berkembang lebih jauh menuju makhluk multiseluler yang lebih kompleks.
Setelah munculnya sel eukariotik sekitar 2,1 miliar tahun lalu, dunia kehidupan mengalami transformasi besar. Sebagian besar eukariota awal masih hidup secara soliter sebagai organisme bersel tunggal, tetapi beberapa mulai berkoloni dan bekerja sama. Sekitar 1,5 miliar tahun lalu, muncullah organisme multiseluler sejati. Tidak seperti koloni sel yang hanya berkumpul tanpa koordinasi, organisme ini memiliki pembagian kerja antar sel, di mana sel-sel mulai mengkhususkan diri dalam fungsi tertentu, seperti sel pelindung yang membentuk struktur luar tubuh, sel pencernaan yang menyerap makanan, sel reproduksi yang bertanggung jawab untuk berkembang biak. Langkah ini menjadi fondasi bagi seluruh kehidupan kompleks yang kita kenal sekarang. Bukti tertua dari kehidupan multiseluler ditemukan dalam fosil alga merah purba yang diperkirakan berusia 1,6 miliar tahun. Alga adalah nenek moyang dari semua tumbuhan yang ada saat ini. Mereka berkembang di lautan dangkal menggunakan sinar matahari untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Alga pertama ini membuka jalan bagi ekosistem laut yang lebih kompleks karena mereka menyediakan sumber makanan bagi organisme lain. Sekitar 1 miliar tahun lalu muncul kelompok organisme baru yang menjadi cikal bakal dunia hewan. Organisme ini termasuk Choanoflagellata, mikroorganisme bersel tunggal yang memiliki struktur mirip dengan sel-sel pada spons laut modern. Beberapa Choanoflagellata mulai hidup dalam koloni yang pada akhirnya mengarah pada evolusi hewan pertama. Di saat yang sama, alga dan eukariota lainnya mulai berkembang ke dalam berbagai bentuk baru, membuka jalan bagi evolusi tumbuhan dan jamur di masa depan. Sekitar 850 juta tahun lalu, bumi mulai mengalami perubahan iklim ekstrem yang akan menguji ketahanan makhluk hidup. Peristiwa ini dikenal sebagai zaman Esturtian, salah satu peristiwa Snowball Earth di mana hampir seluruh permukaan bumi membeku. Meski kondisi ini sangat ekstrim, beberapa organisme berhasil bertahan, terutama di perairan dekat gunung berapi, bawah laut, atau daerah yang masih memiliki air cair. Kehidupan yang selamat dari era es ini akan menjadi nenek moyang dari hampir semua bentuk kehidupan kompleks di masa depan. Ketika zaman es perlahan berakhir sekitar 800 juta tahun lalu, bumi mengalami perubahan besar dalam komposisi atmosfer dan lautan. Oksigen semakin melimpah, memungkinkan munculnya hewan pertama yang lebih besar dan lebih kompleks. Dunia kini siap untuk menyambut salah satu peristiwa evolusi terbesar dalam sejarah, ledakan Kambrium. Setelah miliaran tahun kehidupan hanya terdiri dari mikroorganisme dan makhluk multiseluler sederhana, sesuatu yang luar biasa terjadi sekitar 540 juta tahun lalu, ledakan Kambrium. Dalam waktu sekitar 10-20 juta tahun, kehidupan di bumi berkembang dengan sangat pesat. Organisme yang sebelumnya kecil dan lunak tiba-tiba berevolusi menjadi bentuk yang lebih besar, memiliki cangkang keras, kaki, mata, serta sistem saraf yang lebih kompleks. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, bumi dipenuhi oleh berbagai jenis hewan yang dapat bergerak, berburu, dan melindungi diri dari pemangsa. Tetapi mengapa perubahan ini terjadi begitu cepat? Para ilmuwan percaya bahwa beberapa faktor memicunya. Kenaikan kadar oksigen di lautan yang memungkinkan metabolisme lebih efisien. Perkembangan mata dan sistem saraf yang menciptakan persaingan antara pemangsa dan mangsa. Evolusi eksoskeleton seperti cangkang dan duri yang memberikan perlindungan dari predator. Bukti dari kehidupan Kambrium ditemukan di Burgess Shale, Kanada dan Zhenjiang, Tiongkok. Fosil-fosil di tempat ini menunjukkan berbagai bentuk makhluk aneh yang belum pernah ada sebelumnya. Beberapa di antaranya adalah Trilobita, hewan bercangkang keras yang berjalan di dasar laut dan menjadi salah satu kelompok arthropoda pertama. Anomalocaris, predator raksasa laut dengan capit besar dan mata majemuk yang tajam. Hallucigenia, makhluk kecil dengan duri di punggungnya mirip cacing berbaju zirah. Opabinia, hewan dengan 5 mata dan belalai seperti selang yang digunakan untuk menangkap mangsa. Pikaya, salah satu hewan pertama yang memiliki chorda dorsalis, cikal bakal tulang belakang pada vertebrata. Makhluk-makhluk ini adalah nenek moyang dari hampir semua kelompok hewan yang masih ada saat ini.
Era Kambrium juga menandai awal dari organisasi tubuh yang lebih kompleks. Sebelum ini, banyak makhluk hidup hanya memiliki struktur tubuh yang sederhana, tetapi kini mulai berkembang. Sistem pernapasan dan pencernaan yang lebih efisien memungkinkan hewan tumbuh lebih besar. Otak dan sistem saraf yang lebih canggih memungkinkan gerakan yang lebih cepat dan strategi berburu yang lebih efektif. Perkembangan simetri bilateral yang memberikan hewan kemampuan bergerak dengan lebih terarah. Ledakan Kambrium tidak berlangsung selamanya. Sekitar 500 juta tahun lalu, lingkungan mulai berubah menyebabkan kepunahan massal pertama dalam sejarah. Banyak spesies Kambrium punah, tetapi beberapa berhasil bertahan dan berevolusi menjadi bentuk yang lebih maju di era berikutnya. Periode Ordovisium. Kehidupan di bumi tidak akan pernah sama lagi. Dari laut yang dulu hanya dihuni oleh mikroorganisme, kini muncul ekosistem yang lebih kompleks, penuh dengan predator dan mangsa serta persaingan untuk bertahan hidup. Era berikutnya akan menjadi saksi munculnya vertebrata pertama, cikal bakal ikan, dan akhirnya manusia. Setelah ledakan Kambrium, kehidupan terus berkembang pesat. Periode Ordovisium 488 sampai 444 juta tahun lalu menjadi saksi munculnya ekosistem laut yang lebih beragam. Alga dan invertebrata terus berkembang sementara predator semakin besar dan lebih agresif. Namun salah satu inovasi paling penting yang terjadi di era ini adalah kemunculan vertebrata pertama, makhluk dengan korda dorsalis, cikal bakal tulang belakang, yang akan mengarah pada evolusi ikan, amfibi, reptil, mamalia, dan akhirnya manusia. Sekitar 480 juta tahun lalu, ikan pertama muncul di lautan. Mereka adalah vertebrata paling awal yang berkembang dari nenek moyang yang mirip dengan Pikaia dari era Kambrium. Ciri-ciri awal ikan primitif ini meliputi korda dorsalis, struktur mirip tulang belakang yang memberikan dukungan tubuh, insang, yang memungkinkan mereka menyerap oksigen dari air, lapisan pelindung tubuh yang membantu mereka bertahan dari predator. Beberapa contoh ikan primitif dari era ini adalah Ostracoderm, ikan tanpa rahang yang memiliki pelindung tubuh berbentuk lapisan keras. Sekitar 430 juta tahun lalu, sebuah inovasi besar terjadi, evolusi rahang. Sebelum rahang muncul, ikan hanya bisa menyedot makanan atau menyaring partikel kecil di air. Namun, dengan adanya rahang, mereka bisa menggigit, menangkap mangsa, dan berburu lebih efektif. Beberapa ikan pertama yang memiliki rahang adalah Placodermi, sekelompok ikan besar yang memiliki perisai tulang di kepala mereka. Salah satu spesies paling terkenal adalah Dunkleosteus, predator raksasa yang bisa mencapai panjang hingga 10 meter. Dengan semakin banyaknya spesies ikan dan ekosistem yang berkembang, beberapa makhluk mulai berpindah ke perairan dangkal. Karang pertama mulai terbentuk, menciptakan ekosistem baru yang dihuni oleh berbagai invertebrata dan ikan kecil. Tumbuhan laut mulai berkembang, menyediakan makanan dan oksigen yang lebih banyak bagi kehidupan laut. Pada saat yang sama, beberapa organisme mulai mengembangkan sirip yang lebih kuat, yang suatu hari akan memungkinkan mereka keluar dari air dan menaklukkan daratan. Sekitar 444 juta tahun lalu, dunia mengalami salah satu peristiwa kepunahan massal terbesar dalam sejarah. Diperkirakan 85% dari semua spesies laut punah akibat perubahan iklim ekstrim. Peristiwa ini disebabkan oleh zaman es global yang menyebabkan penurunan suhu laut secara drastis. Turunnya permukaan laut mengeringkan banyak habitat perairan dangkal, penurunan kadar oksigen di lautan membuat banyak spesies sulit bertahan. Meskipun peristiwa ini menghancurkan banyak spesies, beberapa vertebrata berhasil bertahan dan terus berevolusi, membuka jalan bagi langkah berikutnya dalam sejarah kehidupan, penaklukan daratan. Sekitar 400 juta tahun lalu, kehidupan di bumi berada di titik perubahan besar. Hingga saat ini, hampir semua organisme hidup di air. Namun, daratan mulai menjadi tempat yang layak dihuni berkat kemunculan tumbuhan darat pertama dan meningkatnya kadar oksigen di atmosfer. Namun, tantangan besar menunggu makhluk-makhluk yang ingin keluar dari air. Bagaimana cara bernapas di darat? Bagaimana cara bergerak tanpa air untuk menopang tubuh? Bagaimana cara mencegah tubuh mengering? Jawabannya datang dalam bentuk ikan dengan sirip kuat yang perlahan berubah menjadi kaki. Inilah awal mula evolusi amfibi pertama.
Sebelum hewan bisa hidup di daratan, harus ada ekosistem yang mendukung. Tumbuhan pertama di darat adalah Lycophyta dan Psilotophyta yang mirip dengan lumut dan paku modern. Jamur dan bakteri membantu mendaur ulang nutrisi dari tanah. Arthropoda seperti serangga dan kalajengking menjadi kelompok hewan pertama yang menjelajah daratan. Namun vertebrata masih bertahan di air. Mereka membutuhkan perubahan anatomi besar untuk bisa hidup di lingkungan baru ini. Sekitar 375 juta tahun lalu, muncul makhluk yang sangat penting dalam sejarah evolusi, Tiktaalik. Ditemukan di kutub utara Kanada, Tiktaalik adalah ikan dengan ciri khas amfibi. Siripnya memiliki tulang mirip dengan struktur tangan dan kaki. Ia bisa mengangkat tubuhnya di atas lumpur dangkal. Ia memiliki paru-paru sederhana untuk bernapas di udara selain insang. Tiktaalik adalah mata rantai yang hilang antara ikan dan amfibi, membuktikan bagaimana vertebrata pertama kali menjelajahi daratan. Setelah Tiktaalik, evolusi berlanjut hingga muncul amfibi pertama. Mereka adalah tetrapoda, vertebrata berkaki 4 yang mampu hidup di air dan di darat. Beberapa contoh amfibi awal adalah Ichthyostega, memiliki kaki yang kuat dan dapat berjalan di darat, tetapi masih bergantung pada air untuk berkembang biak. Acanthostega memiliki jari-jari pada kakinya, tetapi masih terlalu lemah untuk berjalan jauh. Amfibi ini berevolusi dari ikan, tetapi masih terikat dengan air. Mereka harus bertelur di air karena telur mereka tidak memiliki cangkang keras sehingga mudah mengering. Pada periode karbon, 359 sampai 299 juta tahun lalu, daratan mengalami perubahan besar. Hutan lebat mulai tumbuh, terdiri dari paku raksasa dan pohon primitif. Serangga raksasa muncul seperti Meganeura, capung dengan bentang sayap 70 cm. Amfibi menjadi penguasa daratan, beberapa tumbuh hingga sebesar buaya modern. Namun amfibi masih memiliki kelemahan. Mereka harus tetap dekat dengan air. Mereka tidak bisa bertelur di tempat kering. Solusi untuk masalah ini, evolusi reptil pertama. Sekitar 320 juta tahun lalu, reptil pertama muncul dengan terobosan evolusi besar. Telur bercangkang keras. Reptil bisa bertelur di daratan kering tanpa takut telur mereka mengering, memberi mereka keunggulan dibandingkan amfibi. Perlahan mereka mulai menggantikan amfibi sebagai penguasa daratan. Kejayaan amfibi berakhir saat reptil mengambil alih ekosistem. Ini menandai dimulainya era reptil besar, yang pada akhirnya akan mengarah pada zaman dinosaurus. Setelah amfibi mendominasi daratan pada periode karbon, perubahan besar terjadi sekitar 300 juta tahun lalu. Reptil pertama berevolusi dan mulai mengambil alih ekosistem darat. Keunggulan utama reptil dibandingkan amfibi adalah telur bercangkang keras yang dapat bertahan di daratan kering. Ini berarti mereka tidak lagi bergantung pada air untuk berkembang biak, memungkinkan mereka menyebar ke berbagai habitat. Beberapa reptil pertama yang muncul adalah Hylonomus, reptil kecil mirip kadal yang hidup sekitar 315 juta tahun lalu. Captorhinus, salah satu reptil awal yang berkembang menjadi berbagai spesies darat. Saat reptil mulai berkembang, dunia mengalami perubahan besar dalam iklim dan lingkungan. Era Permian 299 sampai 252 juta tahun lalu adalah masa kejayaan pertama reptil. Pada periode ini, beberapa kelompok reptil besar mulai muncul, termasuk Pelycosaurus yang merupakan nenek moyang mamalia. Salah satu spesies paling terkenal adalah Dimetrodon, predator besar dengan layar di punggungnya yang hidup sekitar 295 juta tahun lalu. Namun menjelang akhir Permian, bumi mengalami kepunahan massal terbesar dalam sejarahnya. Sekitar 252 juta tahun lalu terjadi kepunahan massal Perm Trias yang disebut juga The Great Dying. Ini adalah bencana ekologis terbesar dalam sejarah bumi yang menyebabkan sekitar 96% spesies laut dan 70% spesies darat punah. Penyebabnya masih diperdebatkan, tetapi kemungkinan termasuk letusan gunung berapi besar di Siberia yang melepaskan gas beracun ke atmosfer. Perubahan iklim drastis menyebabkan pemanasan global ekstrim. Penurunan kadar oksigen di lautan membunuh sebagian besar kehidupan laut. Namun, dari kehancuran ini, satu kelompok reptil berhasil bertahan dan berkembang menjadi penguasa baru bumi, dinosaurus.
Setelah kepunahan massal, dunia memasuki periode Trias 252 sampai 201 juta tahun lalu. Di era ini, dinosaurus pertama kali berevolusi dari reptil kecil berkaki dua. Beberapa spesies dinosaurus awal yang muncul termasuk Eoraptor, salah satu dinosaurus tertua, berlari cepat dan berburu hewan kecil. Herrerasaurus predator awal yang mulai mendominasi ekosistem darat. Pada akhir periode Trias, dinosaurus berhasil mengalahkan reptil lain dan menjadi hewan dominan di daratan. Setelah periode Trias berakhir, dunia memasuki periode Jura 201 sampai 145 juta tahun lalu dan periode Kapur 145 sampai 65 juta tahun lalu, zaman keemasan dinosaurus. Pada periode ini muncul berbagai jenis dinosaurus yang mendominasi daratan. Sauropoda, dinosaurus pemakan tumbuhan raksasa seperti Brachiosaurus dan Diplodocus. Theropoda, predator besar seperti Allosaurus dan Tyrannosaurus rex. Ornitopoda, herbivora cerdas seperti Iguanodon. Selain dinosaurus, dunia juga dihuni oleh Pterosaurus, reptil terbang, dan Ichthyosaurus, reptil laut. Dinosaurus mendominasi bumi selama lebih dari 150 juta tahun. Namun sekitar 66 juta tahun lalu, dunia mengalami kepunahan massal yang mengakhiri era dinosaurus. Penyebab utama kepunahan ini adalah tabrakan asteroid raksasa di lokasi yang sekarang dikenal sebagai Kawah Chicxulub di Meksiko. Dampaknya meliputi tsunami besar yang menghancurkan garis pantai, hujan asam dan kebakaran global. Debu tebal yang menghalangi matahari menyebabkan suhu turun drastis dan menghambat fotosintesis. Hanya beberapa spesies yang bertahan, termasuk burung, yang merupakan keturunan langsung dari dinosaurus. Setelah asteroid menghantam bumi 66 juta tahun lalu, dinosaurus punah, meninggalkan ruang kosong dalam ekosistem. Dengan hilangnya predator besar dan herbivora raksasa, mamalia akhirnya memiliki kesempatan untuk berkembang dan mendominasi daratan. Pada awalnya, mamalia masih kecil dan beradaptasi dengan kehidupan di lingkungan yang lebih tersembunyi. Beberapa mamalia awal yang bertahan dari kepunahan termasuk Purgatorius, mamalia kecil yang hidup di pohon dan menjadi nenek moyang primata. Pantolambda, mamalia berukuran sedang yang mulai mengambil peran herbivora besar. Andrewsarchus, mamalia karnivora terbesar yang pernah hidup di darat. Mamalia mulai berkembang pesat karena mereka memiliki darah panas, kecerdasan lebih tinggi, dan sistem reproduksi yang lebih kompleks dibandingkan reptil. Zaman Paleogen 66 sampai 23 juta tahun lalu adalah periode di mana mamalia mulai berdiversifikasi ke dalam berbagai bentuk dan ukuran. Pada periode ini muncul beberapa kelompok utama mamalia. Mamalia pemakan daging seperti Criodons, nenek moyang kucing dan anjing. Mamalia herbivora besar seperti Uintatherium yang memiliki tanduk dan tubuh besar. Mamalia laut seperti Pachycetus, nenek moyang paus yang masih hidup di darat. Di akhir zaman Paleogen, bumi mulai dipenuhi oleh hutan tropis yang luas, memberikan lingkungan ideal bagi primata awal untuk berevolusi. Sekitar 55 juta tahun lalu, primata pertama mulai muncul di hutan tropis. Ciri khas primata awal meliputi penglihatan binokular untuk melihat lebih baik di pepohonan, jari-jari tangan yang fleksibel untuk menggenggam cabang, otak yang lebih besar dibandingkan mamalia lain. Beberapa primata awal yang hidup pada periode ini adalah Teilhardina, salah satu primata tertua, hidup sekitar 55 juta tahun lalu. Ida Darwinius Massilae, primata kecil yang ditemukan di Jerman, hidup sekitar 47 juta tahun lalu. Pada periode ini, primata mulai berkembang menjadi dua kelompok besar. Satu, prosimians seperti lemur dan tarsius. Dua, anthropoids, nenek moyang monyet dan manusia. Sekitar 23 juta tahun lalu, dunia memasuki zaman Neogen, di mana primata mulai beradaptasi dengan perubahan iklim yang lebih kering. Di Afrika, beberapa primata berevolusi menjadi kera besar seperti Proconsul, nenek moyang kera modern, hidup sekitar 20 juta tahun lalu. Sivapithecus, kera besar yang kemungkinan nenek moyang orangutan, hidup sekitar 12 juta tahun lalu. Gigantopithecus, kera raksasa seukuran gorila yang hidup sekitar 9 juta tahun lalu. Sekitar 7 juta tahun lalu, satu kelompok primata mulai berkembang secara unik dan akhirnya menjadi nenek moyang manusia, hominid.
Beberapa hominid pertama yang muncul termasuk Sahelanthropus cadensis 7 juta tahun lalu, salah satu spesies pertama yang memiliki karakteristik manusia. Australopithecus afarensis 3,9 sampai 2,9 juta tahun lalu dikenal dari fosil terkenal Lucy, salah satu nenek moyang langsung manusia. Sekitar 2 juta tahun lalu, sebuah spesies hominid muncul yang memiliki otak lebih besar, postur tubuh tegap, dan kemampuan membuat alat batu lebih canggih. Mereka adalah Homo erectus, spesies pertama yang benar-benar menyerupai manusia modern. Ciri khas Homo erectus bisa berjalan tegak sepenuhnya, memungkinkan perjalanan jarak jauh. Membuat alat batu yang lebih kompleks dikenal sebagai budaya Acheulean, mengendalikan api yang membantu mereka memasak makanan dan bertahan dalam cuaca dingin. Homo erectus adalah hominid pertama yang meninggalkan Afrika, menyebar ke Asia dan Eropa. Beberapa fosil penting mereka ditemukan di Zhoukoudian, Tiongkok, dikenal sebagai manusia Peking. Trinil, Indonesia, fosil terkenal manusia Jawa ditemukan di sini. Sekitar 400.000 tahun lalu, di Eropa dan Asia Barat muncul Homo neanderthalensis atau Neanderthal. Mereka adalah manusia purba yang sangat kuat dan beradaptasi dengan iklim dingin zaman es. Ciri khas Neanderthal, tulang yang tebal dan otot kuat untuk berburu hewan besar. Kemampuan berbicara yang kemungkinan sudah berkembang. Mengubur orang mati menunjukkan adanya kesadaran spiritual. Neanderthal hidup berdampingan dengan manusia modern untuk beberapa ribu tahun sebelum akhirnya punah sekitar 40.000 tahun lalu. Sekitar 300.000 tahun lalu, di Afrika Timur muncul spesies baru, Homo sapiens, manusia modern pertama. Ciri khas Homo sapiens, otak yang lebih besar, memungkinkan pemikiran abstrak dan inovasi. Bahasa yang kompleks memperkuat komunikasi dalam kelompok. Seni dan budaya terbukti dari lukisan gua seperti di Lascaux, Prancis. Sekitar 70.000 tahun lalu, Homo sapiens mulai menyebar ke luar Afrika dalam gelombang migrasi besar-besaran, menggantikan spesies hominid lain. Sekitar 12.000 tahun lalu, manusia menemukan pertanian yang mengubah cara hidup mereka selamanya. Dampak revolusi pertanian, masyarakat mulai menetap, membangun desa dan kota. Populasi meningkat drastis karena makanan lebih stabil. Pemerintahan dan agama berkembang, membentuk struktur sosial kompleks. Peradaban pertama mulai muncul di lembah-lembah sungai besar seperti Mesopotamia, Sumeria, tempat pertama kali tulisan ditemukan. Mesir kuno membangun piramida dan sistem kepercayaan kuat. Lembah Indus, kota-kota maju seperti Mohenjo-daro dan Harappa. Dalam 500 tahun terakhir, manusia mengalami perkembangan luar biasa dalam teknologi dan ilmu pengetahuan. Abad pencerahan 1700-an, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Revolusi industri 1800-an, mesin dan pabrik mengubah dunia. Era digital 2000-an, teknologi informasi merevolusi komunikasi. Sekarang manusia telah mencapai pencapaian luar biasa dari mendarat di bulan hingga kecerdasan buatan, namun juga menghadapi tantangan seperti perubahan iklim dan eksplorasi luar angkasa.